Oke, halo semuanya, kembali lagi channel Blue God. Dan kembali lagi, nggak kembali sih, ini aku bikin video kayak gini pertama kalinya gitu ya guys ya. Bukan pertama kalinya sih, dan aku pengen bikin konten yang kayak gini lagi ya guys ya. Dulu aku pernah bikin kayak sharing time gitu, konten gitu ya, dan semacam sharing apa aja bebas gitu yang aku pengen sharing di konten kayak gini gitu ya guys ya. Jadi sekarang aku bikin lagi konten kayak begini ya guys ya, sharing time kayak gini ya guys ya. Jadi kita bakalan sharing apa di kesempatan kali ini ya guys ya, di kesempatan perdana gitu ya guys ya. Anggap aja ini perdana ya guys ya. Oke, jadi aku bakalan sharing pertama kali aku suka game The Sims ya guys ya. Oke, aku bakalan ceritain ke kalian guys ya, jadi kayak storytelling gitu ya guys ya di sharing kali ini ya guys ya. First of all gitu ya guys ya. Oke, widih, first of all, aduh. Ya guys, jadi first of all gitu ya guys ya, aku suka awal mulanya itu aku suka The Sims gitu ya guys ya. Aku nggak mulainya itu dari The Sims 4 gitu ya guys ya. Awal mulanya itu aku mulai dari The Sims 3 ya guys ya. Basically emang dari The Sims 3 aku maininnya ya guys ya. Oke. Jadi pada saat itu aku sama temen aku pas SMP gitu, kan aku udah punya laptop nih ya guys ya. Laptop aku yang pernah aku share gitu ke kalian kan, yang Acer itu ya, yang laptop kentang itu. Jadi teman aku nawarin ke aku, "Rick, mau nggak beli game, nyewa kaset game gitu?" Katanya diajakin nyewa kaset game gitu guys sama teman-teman aku guys. Jadi aku penasaran kan, dan aku tertarik gitu kan, karena di laptop aku kan game-gamenya nggak terlalu seru-seru gitu, paling game house gitu ya guys ya, yang dari awal beli langsung dikasih gitu ya guys ya. Jadi aku mencoba untuk tertarik untuk ikut teman aku untuk nyewa kaset game gitu ya guys ya, nyewa kaset game bajakan nih guys. Ya habis itu pergilah kita ke tempatnya ya guys ya. SMP kan bawa motor aku kan guys ya, emang nggak harus ditiru sih ya guys ya, karena SMP belum boleh bawa motor harusnya guys ya, tapi aku udah bawa motor dan aku gasken sama teman-teman aku untuk ke tempat nyewa kasetnya itu ya guys ya. Oke. Dan teman aku tuh nyewa kaset The Sims 3 gitu ya guys ya. Kayaknya waktu itu yang masih polosan gitu ya guys ya. The Sims 3 yang polosan, kan The Sims 3 itu sama ya guys ya, ada DLC-nya ya guys ya. Jadi dia waktu ini nyewa yang polosan gitu ya guys ya. Dan dia udah nyewa yang polosan, aku kayaknya waktu ini nyewa apa ya guys ya, Game Pass ya guys ya. Game Pass 2011 atau 2012 ya guys ya. Aku nyewa Game Pass 2011 karena aku nggak tahu game The Sims tuh game apa gitu ya guys ya. Jadi aku nyewa PES 2012 tuh ya guys ya. Dan teman aku tuh yang namanya, aku sebutin aja namanya guys ya, Basista namanya guys ya. Emang namanya basis ya guys ya, kayak alat musik ya guys ya. Ya namanya emang basista ya guys ya. Dan basista ini nyewa The Sims 3 ya guys ya. Dan pergilah kita ke rumahnya basista ya guys ya. Di sana aku sih nggak berdua ya sama basista ya, ada teman-temanku yang lainnya lagi dua, pokoknya 4 orang deh ya guys ya. Oke, jadi ke tempatnya basista, kita nginstal game di sana karena aku nggak ngerti cara nginstal gamenya sama sekali ya guys ya. Gimana cara masukin file mentahannya kayak gitu tuh aku nggak ngerti gitu ya guys ya. Jadi kita ke rumahnya basista dan di sana nginstal gamenya ya guys ya. Dan basista yang nginstalin PES, game kesukaan aku ya guys ya. Dari aku kecil ya guys ya, aku suka game bola banget, dan diinstalin lah PES 2012. Dan aku seneng banget di laptop aku bisa main PES 2012 ya guys ya, dan lancar ya guys ya. Pada saat itu PES 2012 mah kecil ya guys ya, dan untungnya laptop aku itu kuat itu ya guys ya, masih kuat untuk mainin, dan aku seneng banget. Dan setiap hari aku bisa mainin PES-nya itu guys, sampai aku berganti-ganti stick maininnya ya guys ya, karena aku setiap hari full main PES itu ya guys ya. Nah setelah diinstalin PES aku dan seneng gitu ya guys ya, dan aku coba lihat game The Sims yang udah diinstal sama temen aku basista ini ya guys ya. Dan aku lihat kok gamenya menarik gitu ya guys ya, live simulation gitu guys, simulasi kehidupan gitu. Nah aku liatin dah, terus aku nanya ke basista nih kan, "Bas, bisa diinstalin di laptop aku nggak?" "Bisa aja Rick, coba aja dulu," digituin kan sama basista kan. Nah jadi dia dengan senang hati dia nginstalin game The Sims 3 di laptop aku ya guys ya, di laptop aku yang kentang gitu. Nah diinstalin kan, ternyata aku suka gamenya guys, live simulation gitu. Kita bangun keluarga, bangun rumah, dan bisa punya anak, selayaknya kehidupan pada di dunia nyata lah ya guys ya, tapi ini di game gitu loh guys ya. Nah jadi seperti itu guys ya. Nah jadi aku berutang budi banget dari basista ya guys ya, yang instalin aku PES dan game The Sims 3 gitu guys ya. Nah gimana aku bisa lanjut ke The Sims 4 gitu ya guys ya. Nah ada ceritanya lagi guys ya. Nah jadi kalau The Sims 4 tuh lain lagi ceritanya guys ya. Jadi pas teman aku nitipin aku flash disk gitu ya guys ya, ini aku The Sims 4 udah SMA nih ya guys ya. The Sims 3 tuh pas aku SMP doang gitu mah. Pas nyewa kaset itu pun juga pas aku kelas 3 guys ya.
pas kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3 SMP apa kelas 2 ya? Kelas 2 SMP kayaknya guys ya. Karena kelas 2 SMP baru naik ke kelas 2 SMP itu baru aku dibeliin laptop guys ya. Kelas 1 SMP itu aku belum punya laptop ya guys ya, belum dibeliin. Dan aku main The Sims 4-nya itu ya pas SMA gitu ya guys ya. Dan aku dikasih pinjam flash disk kayaknya pas lagi nginin tugas kayaknya tuh ya guys ya. Dan aku cek lah isi flash disk teman aku nih kan emang harus dicek gitu ya guys ya, karena dia naruhin tugas di sana dan kok ada folder The Sims 4 gitu ya guys ya. Oke. Jadi dari sanalah aku baru tahu dulu kan jarang banget aku buka internet ya guys ya, karena keterbatasan kuota gitu ya guys ya. Kuota kan mahal banget dulu ya guys ya. Jadi sesuatu yang langka lah dulu kuota ya pada zaman aku SMA itu ya guys ya. Bukan langka juga sih, kayak gimana ya guys ya, nggak sering-sering banget lah beli, jadi hemat-hemat banget gitu ya guys ya, sebelum ada wifi juga menyerang gitu kan. Nah pokoknya dihemat-hematin banget lah kuota ya guys ya. Jarang juga aku ngecek info-info tentang The Sims, itu jarang lah guys ya. Jadi ya apa yang ada di laptopku itu doang yang kutak-atik guys ya gamenya. Kayak PES 2012, The Sims 3 itu doang sih gameku dulu ya guys ya. Nggak ada lagi game lain sih ya guys ya. Ada tuh kayaknya Prince of Persia aja tuh ya guys ya. Dan udah aku cek flash disk temen aku nih guys ya, dan ada folder The Sims 4 guys. Nah jadi aku buka dan aku coba copy. Ini aku udah mulai ngerti-ngerti nih masalah install game, aku udah mulai ngerti ya guys ya. Jadi aku iseng kopas folder The Sims 4 itu dan taruh di laptop kentang aku ya guys ya, dan coba install gitu ya guys ya. Apakah kuat guys? Kuat, tapi kadang-kadang suka ngelek ya guys ya. Itu game The Sims 4 yang basic ya guys ya, masih polosan sama kayak The Sims 3 aku yang ngelek ya guys ya. Aku mainin coba, tapi grafiknya lebih bagus guys, lebih bagus pas aku first impression main The Sims 4 itu guys ya. Dan aku mulai kepo sama The Sims 4 gitu ya guys ya. Dan tetap aku mainin sih walaupun ngelek-ngelek gitu ya guys ya, karena aku tahu kapasitas dari laptop aku tuh kentang dulu ya guys ya. Jadi ya aku main-mainin aja gitu ya guys ya, daripada nganggur gamenya nih guys ya. Dan ya dari sanalah aku mulai tahu The Sims 4 dan suka sama game The Sims ya. Kalau suka game The Sims-nya sih dari kelas 2 SMP ya guys ya, karena aku dikenalin The Sims 3 ya guys ya. Tapi kalau misalnya The Sims 1, The Sims 2 itu aku nggak tahu ya guys ya. Jujur aku nggak tahu dan nggak ngikutin emang dari The Sims 1 ya guys ya. Dari Sims Castaway itu juga nggak tahu juga aku. Pokoknya aku awal mulai main tuh dari The Sims 3 ya guys ya, bukan dari The Sims 4 ya guys ya. Dan kayaknya sih itu aja sih yang pengen ku sharing pada kesempatan kali ini ya guys ya. Aku sharing mengenai cerita aku pertama kali suka game The Sims 4 gitu ya guys ya. Dan ya jadi kayak gitu ya guys ya ceritanya. Jadi bagi kalian yang masih dengerin sampai di menit ini, thank you banget. Jadi ini semacam storytelling mengenai aku suka game The Sims 4 gitu ya guys ya. Kapan gitu ya guys ya. Jadi pas SMP kelas 2 gitu ya guys ya, dikenalin sama teman aku yang namanya Basista ya guys ya. Sebelum dia install game basic gitu ya guys ya, dia udah punya game The Sims full DLC-nya di komputernya dia guys. Dia udah punya komputer, dia nginstal lagi di laptopnya dia gitu guys. Gak ngerti ya aku guys ya, mungkin mentahannya mungkin dia gak punya ya guys ya, makanya dia nyewa kasetnya gitu ya guys ya. Dan dikenalin game The Sims itu ke aku ya guys ya, dan suka gitu ya guys ya. Dan kebetulan juga Moknara juga suka gitu ya game The Sims ya guys ya. Selain suka GTA, Moknara dulu ternyata dia suka juga game The Sims ya guys ya. Oke, jadi bagi kalian yang mau sharing juga kapan kalian suka The Sims atau nggak, kapan kalian mulai tahu The Sims, dari mana, coba kalian sharing pengalaman kalian di bawah ya guys ya. Kalau kalian berkenan untuk menge-share pengalaman kalian ya guys ya, kapan kalian tahu The Sims, kapan kalian mulai main The Sims ya guys ya. Bahkan sekarang The Sims sudah merambat ke handphone ya guys ya, atau mobile ya guys ya. Ada The Sims Mobile, ada The Sims free play ya, benar, The Sims free play gitu ya guys ya. Jadi ya kayak gitulah ceritanya kenapa aku bisa tahu The Sims dan aku mulai seneng The Sims itu kapan. Jadi udah kejawab ya guys ya. Nggak ada yang nanya juga sih ya guys ya, tapi aku sharing. Is that the point of this content ya guys ya, sharing. Jadi bagi kalian yang pengen tahu mengenai aku, ngerti sekali ya, kok pengen dikepoin kali gitu. Jadi bagi kalian yang penasaran mengenai apa aja tentang kehidupan aku, request aja di kolom komentar di bawah. Kalian mau aku sharing tentang apa, silakan aja di request di kolom komentar di bawah ya guys ya. Aku open buat kalian semua yang subscriber aku dan penonton aku di konten kali ini ya guys ya. Kalian mau kepoin aku tentang hubungan aku, tapi yang bisa aku sharing bakalan aku sharing. Bagi kalian yang mau request tips supaya apalah, silahkan request aja di kolom komentar ya guys ya. Nanti aku buatin kontennya untuk konten sharing ya guys ya. Oke, Blue God sharing mungkin namanya, atau enggak apalah namanya, sharing time lagi kayak namanya.
whatever gitu ya guys ya. Intinya the point of this content ya cuma sharing aja ya guys ya. Oke, like that gitu ya guys ya. Oke, jadi pastikan kalian untuk like, comment, subscribe ya guys ya. Sampai berjumpa di video aku kayak gini lagi ya guys ya. Setupnya bakal kayak gini lagi dan bertemu dengan kasur Hello Kitty aku yang agak sedikit nyempil gini ya guys ya. Ya bakal setupnya bakal kayak gini aja guys. Oke, karena dan mohon maaf juga aku makainya webcam nih, bukan kamera ya guys ya. Oke, jadi ya tapi walaupun webcam murahan tapi ada aku kasihin setup lighting sama filter ya. Ada filternya nih guys ya. Oke, jadi sampai segini aja videonya. Jangan lupa kasih like sebanyak mungkin di video ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena kita akan menuju 100.000 subscriber ya guys ya. Oke, sampai berjumpa di video lainnya. Always creative guys, bye bye.